Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada. Kembali lagi bersama Kakak Herman dalam Do Remi, doa dan renungan misioner edisi hari Senin 18 Oktober 2021, merupakan pekan biasa yang ke-29, dan hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas. Mari kita siapkan hati dan batin kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Kini kami telah bangun untuk menikmati pagi hari yang cerah dengan udara yang sejuk. Berkatilah setiap rencana kami hari ini, terutama pada saat ini. Berkatilah jam-jam ini untuk kami merenungkan firman-Mu sebagai bekal perjalanan kami hari ini. Ini semua doa kami ya Tuhan. Bukalah telinga kami, lembutkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Maka Kakak Herman akan membacakan riwayat hidup dari Santo Lukas. Santo Lukas adalah seorang penulis Injil yang lahir dan tinggal di kota Antiokhia yang terletak di wilayah Syria kuno. Menurut buku-buku sejarah, Lukas memiliki profesi sebagai seorang tabib atau dokter sebelum menjadi seorang Kristen. Meskipun para ahli meragukan fakta tersebut dan lebih memilih untuk menyebutnya sebagai seorang ahli dalam pengobatan. Tetapi sebelum ia menjadi seorang murid Kristus, ia adalah seorang yang tidak mengenal agama. Hal tersebut disebabkan oleh keluarganya yang pada saat itu tidak mengenal Tuhan. Tidak ada data-data yang jelas mengenai kapan Lukas bertobat dan menjadi seorang Kristen. Tetapi dengan meneliti kisah para rasul,
kita bisa melihat bahwa ia bergabung dengan Rasul Paulus dan menjadi salah satu pengikut setianya. Dirinya mengikuti perjalanan misioner ke Makedonia, Yerusalem, dan juga Roma. Beberapa naskah juga mengatakan bahwa Lukas adalah murid Paulus yang paling setia. Saat Paulus ditangkap dan dipenjara di Yerusalem, Lukas dengan setia mengunjungi gurunya di tahanan. Beberapa ahli berasumsi bahwa selama mengunjungi Paulus di tahanan, Lukas juga secara tekun mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk menulis kitab Injil dan juga bagian pertama kitab Kisah Para Rasul. Bila kita melihat dari tata bahasanya yang halus dan keahliannya dalam mengarang, Santo Lukas tentu saja adalah seorang yang memiliki pendidikan. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa semua tulisannya turut dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran Paulus. Sebagaimana gurunya, Lukas kerap menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina, serta memperlihatkan belas kasih Allah kepada manusia. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang tertindas dan para pendosa. Oleh sebab itu, banyak yang menyebut Injil Lukas sebagai Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Ia adalah satu-satunya penulis Injil yang menulis perumpamaan orang Samaria yang baik hati di Lukas 10 ayat 25-37 dan penderita kusta Samaria yang berterima kasih kepada Yesus. Itu terdapat dalam Lukas 17 ayat 11-19. Tidak ada yang mengetahui secara pasti perjalanan hidup Lukas setelah meninggalnya Paulus. Beberapa ahli sejarah mengatakan ia menjadi martir dan meninggal di usia 84 tahun di Thebes, ibu kota wilayah Boeotia, Yunani. Di dalam dunia seni, Santo Lukas digambarkan dengan seekor lembu bersayap, karena Injil karangannya dimulai dengan adegan kurban persembahan di Bait Allah yang dilakukan oleh Zakaria. Nah, adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, dari kisah Santo Lukas yang sangat setia kepada Paulus, Kakak Herman jadi ingat kata-kata Santo Paulus sendiri, yakni upahku adalah mewartakan sabda Tuhan tanpa upah. Kata-kata ini sungguh dihidupi oleh Santo Paulus, sehingga muridnya Lukas bisa menjadi seorang pribadi yang setia, bahkan bisa menulis satu Injil yang sampai saat ini kita pakai sebagai sumber iman kita. Nah, lalu apa makna yang kita petik dari bacaan hari ini dan kisah Santo Lukas di atas? Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, kita semua yang sudah mengakui diri beriman kepada Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di ladang-Nya. Tugas pewartaan ini tidak hanya diberikan kepada pastor, suster, bruder, atau hierarki gereja lainnya, tetapi kita yang awam pun seharusnya dapat menjawabi panggilan ini. Seorang imam hanya mampu memberi diri untuk menjadi seorang imam yang baik yang dapat memimpin perayaan Ekaristi bagi kita. Sedangkan kita umat Allah, kita harusnya juga mampu menggunakan kelebihan kita untuk membantu tugas pewartaan seorang imam. Layaknya Santo Lukas yang tetap setia membantu Rasul Paulus dalam tugas pewartaannya, kita juga harus dapat memberi diri untuk siap membantu imam-imam kita dalam tugas pewartaannya. Sebagai anak misdinar, mungkin kita dapat dengan sikap siap sedia menerima tugas pelayanan altar dan setia untuk tepat waktu di setiap tugas kita.
Dengan demikian kita sudah meneladani sikap Santo Lukas yang kita rayakan pestanya hari ini. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita dalam setiap pelayanan dan jangan lupa juga nasihat Yesus hari ini. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Maka mari kita berdoa agar kita sekalian bisa dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, anak-anak misioner di mana saja berada, setelah kita merenungkan bacaan hari ini, Herman mengajak kita untuk berdoa, doa anak misioner Indonesia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, setiap rencana hidup kita hari ini, setiap langkah hidup kita hari ini, dan perjalanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.